Bekerja di organisasi SCP benar-benar meningkatkan nafsu makanmu. Setelah menghabiskan waktu yang sulit untuk memantau kadar asam di tangki SCP-682 atau melakukan ritual yang diperlukan untuk menjaga pemakan dunia di sisi lain SCP-2317, terkadang kamu hanya perlu camilan cepat untuk mengganjal sebelum kamu kembali ke pekerjaanmu. Masalahnya di organisasi SCP, bahkan ruang istirahat pun bisa berbahaya. Dr. Dan terkenal karena mencuri cangkir puding dari kulkas publik, dan sejak administrator sendiri mencuri sandwich tunamu, kamu merasa tidak aman lagi menghabiskan istirahat makan siang di tempat. Tapi ini menyajikan serangkaian masalahnya sendiri. Kamu hanya punya waktu 1 jam untuk makan siang dan jelas kamu tidak bisa pesan karena masalah keamanan. Juga, jika kamu makan di luar, kamu memiliki lebih sedikit waktu untuk menyelesaikan makan siangmu karena tempatmu berada saat ini relatif jauh. Kita bicara setidaknya setengah jam perjalanan pulang pergi untuk benar-benar sampai ke suatu tempat, jadi kamu akan butuh makanan dengan cepat. Dan dalam hal makanan cepat saji, hanya sedikit tempat makan yang seproduktif Golden Arches, McDonald's. Dan hanya untuk memperjelas, video ini tidak disponsori olehnya. Kami akan memberitahumu tentang rahasia anomali yang mengerikan yang sebenarnya perusahaan ini tidak ingin kamu tahu. Mari kita tidak berpikir tentang itu dulu. Meskipun perutmu keroncongan dan kamu sangat menginginkan Quarter Pounder itu, sehingga bahkan terjebak dalam realitas merah bersama Dr. Scranton, tidak dapat menghentikanmu untuk mendapatkannya. Ketika kamu akhirnya tiba, kamu membeli pesanan biasamu, Quarter Pounder dengan kentang goreng, kopi, dan McFlurry. Kamu melihat Dr. Clef ada di meja lain makan sekotak nugget ayam dengan saus tomat, tapi bersikap cuek. Saat kamu duduk dan menikmati makan siang kecilmu, mengetahui bahwa kamu mungkin akan mengkoordinasikan upaya pembersihan ruangan penahanan SCP-173 pada ujung hari, matamu melayang ke sesuatu yang bahkan lebih meresahkan. Happy, maskot Happy Meal McDonald's saat ini. Kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Kamu telah melihat beberapa hal yang cukup mengerikan di tempat kerja. Hal-hal dari mimpi buruk. Kamu tidak takut monster, tapi hal itu membuatmu takut. Mata besar tanpa jiwa itu, mulutnya yang lebar dan menganga penuh dengan gigi yang terlalu putih, sepatu Keds-nya yang jahat. Tidak ada anak yang harus melihat itu. Kamu tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang terjadi pada Ronald McDonald, badut hamburger gembira yang telah memberikan makanan cepat saji kepadamu sepanjang masa kecilmu. Apa yang dia lakukan sekarang? Ya, kami punya jawabannya untukmu, tapi saya akan memperingatkanmu, kamu mungkin tidak begitu ingin untuk menikmati Big Mac dan Diet Coke setelah mendengar ini. Ronald McDonald pertama kali diperkenalkan sebagai maskot perusahaan pada tahun 1963, memiliki kinerja yang cukup baik sebelum akhirnya dihapus oleh perusahaan pada pertengahan 2010-an untuk fokus yang lebih besar pada homunculus kotak kecil yang jahat. Kamu dapat berterima kasih kepada John Wayne Gacy, Pennywise, dan orang-orang bodoh yang berdandan seperti badut pada tahun 2016 untuk itu. Tapi seperti siapapun yang kehilangan dukungan di Amerika Serikat, Ronald memiliki karir yang makmur di luar negeri. Ya, setidaknya bukan Ronald yang kita kenal. Kamu tahu, di sebuah peternakan sapi yang dirahasiakan pada tahun 2004, kemungkinan besar di Amerika Utara, seekor monster lahir. Kekejian yang mengerikan lahir dari seekor sapi, seperti banyak orang berteori tentang SCP-058, jantung kegelapan. Tapi makhluk kecil yang jahat ini bukanlah jantung raksasa dengan penyengat dan kaki kalajengking. Dalam banyak hal itu tampak seperti humanoid di permukaan, kecuali kulitnya yang putih bersih, bibirnya yang merah tebal, dan kepalanya yang penuh dengan rambut merah keriting yang cerah. Tapi itu hanya awal dari keanehan mengerikan yang ditunjukkan oleh anak ajaib ini. Itu lahir dengan sarung tangan putih dan sepatu panjang seperti badut yang dicangkokkan ke kakinya. Sejak lahir, makhluk itu sangat besar, dengan kepala yang tidak proporsional besar dan lebar. Pori-pori menjijikan yang tampaknya terus-menerus mengeluarkan minyak goreng. Makhluk itu tidak responsif terhadap segala jenis rangsangan eksternal, mungkin menunjukkan itu mati otak, dan tetap benar-benar tidak aktif hampir sepanjang waktu. Sementara kebanyakan orang akan berteriak, melarikan diri, atau menelpon polisi, para petani di peternakan sapi ini memutuskan untuk membiarkannya dan melihat bagaimana seluruh kejadian mengerikan ini terjadi. Rasa ingin tahu dan kesabaran itu akan segera terbayar bagi mereka secara finansial. Tidak butuh waktu lama bagi makhluk itu untuk tumbuh. Semakin besar, semakin tampak seperti raksasa, versi mutan dari maskot ikon McDonald, Ronald McDonald. Dan ini juga bukan hanya kebetulan. Ternyata monster ini entah bagaimana secara intrinsik terkait dengan merek McDonald's, karena sekali sehari makhluk itu akan secara mengerikan membuka rahangnya dan mulai memuntahkan makanan McDonald's dalam jumlah besar. Dan kita tidak berbicara tentang bahan mentah yang kemudian diubah menjadi makanan McDonald's. Makhluk itu yang kemudian dijuluki SCP-5962 memuntahkan produk McDonald's yang sudah dikemas. Pemilik monster badut ini baru saja memenangkan lotre, bisa dibilang begitu. Sementara rincian kesepakatan tidak jelas, mereka entah bagaimana menghubungi perwakilan perusahaan
perusahaan McDonald's yang berbasis di China. Dengan imbalan sejumlah besar uang, para operator McDonald's China diam-diam memasuki negara itu dan menggiring makhluk yang sekarang raksasa itu ke gudang milik McDonald's di Beijing. Pada titik ini tingginya sekitar 4 meter dan beratnya lebih dari 5 ton. Itu disimpan di dalam sangkar dan ditampung dengan biaya tinggi, tapi segera makhluk itu membayar untuk dirinya sendiri. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, makhluk itu terus-menerus mengeluarkan minyak goreng yang disedot untuk digunakan dalam menyiapkan makanan McDonald's di seluruh negeri. Makanan kemasan dalam jumlah besar yang dimuntahkan setiap hari juga dikirim ke restoran di seluruh negeri, membuat cabang McDonald's China sangat sukses secara finansial. Mereka mampu membuat keuntungan hampir sempurna pada semua makanan dan minuman ini setelah biaya transportasi dikurangi. Tentu saja, SCP-5962 telah menjadi rahasia paling rahasia McDonald's China. Tapi tentu saja tidak ada rahasia sensasional ini yang bisa disembunyikan selamanya. Tidak peduli berapa banyak orang di gudang dibayar atau diancam untuk diam, jika pekerjaan harianmu menyedot lemak dari badut mutan raksasa untuk tujuan menyiapkan makanan, McDonald's di seluruh negeri, tidak mungkin kamu tidak bicara ke orang lain tentang itu. Tidak ada yang tahu siapa yang membocorkan rahasia yang sangat menguntungkan ini, tapi desas-desus boleh menyebar di Beijing tentang badut besar di dalam fasilitas pengemasan McDonald's. Saat itulah agen lapangan lokal dari organisasi SCP akhirnya menyadarinya. Dua agen, Jonathan Chang dan George Nagasu, dikirim untuk melakukan misi penyusupan bersama dengan tim anggota cadangan. Mereka memasuki gudang, menangkap setiap karyawan yang mereka temukan. Saat mereka dan bala bantuan mereka mencapai sisi utara fasilitas, mereka menemukan SCP-5962 dengan kalung berat di lehernya dirantai ke tanah seperti King Kong saat karyawan McDonald's mendorong gerobak makanan kemasan. Tak satu pun dari agen yang hadir adalah penggemar makanan McDonald's. Tapi meskipun demikian, hanya melihat tampilan yang mengerikan ini sudah cukup untuk membuat mereka merasa mual. Makhluk itu diambil dan ditahan oleh organisasi SCP yang melakukan sejumlah tes terhadapnya. Mereka menemukan bahwa monster itu tidak memiliki organ dalam yang nyata kecuali 27 perut yang saling berhubungan. Secara genetik mereka juga menemukan bahwa makhluk itu jauh lebih condong ke sapi daripada manusia. Sayangnya hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk makanan yang dimuntahkan SCP-5962. Serius, jika kamu sudah merasa sedikit mual dari semua ini, kami perlu memperingatkanmu bahwa ini adalah bagian di mana segala sesuatunya menjadi sangat keji. Mari kita bicara tentang makanan McDonald's yang dimuntahkan oleh SCP-5962 sebenarnya terbuat dari apa. Seperti yang telah kami singgung sebelumnya, makanan yang dikeluarkan oleh makhluk itu secara genetis adalah manusia dengan DNA yang sering cocok dengan orang yang masih hidup dan sama sekali tidak terpengaruh oleh proses anomali ini. Pengujian telah menunjukkan bahwa makanan, bumbu, dan minuman tertentu sesuai dengan jenis jaringan dan cairan tubuh yang lebih spesifik. Misalnya, bacon dan kentang goreng terbukti adalah tulang rawan dan ligamen. Roti itu ternyata terbuat dari rambut, kuku, dan kulit. Kopi adalah kotoran cair. Nugget ayam dibuat dari jari, indung telur, dan testis. Bahkan airnya adalah campuran garam dan keringat, dan tentu saja es krimnya terdiri dari nanah, sumsum tulang, feses, dan lendir hidung tergantung rasanya. Kamu paham maksudnya kan? Kami akan berhenti mencantumkan contoh sebelum kamu kehilangan nafsu makan siangmu. Tapi yakinlah semua makanan yang diproduksi oleh SCP-5962 terbuat dari bahan organik manusia. Ketika organisasi SCP mewawancarai Mr. Chen, manajer lokasi tempat SCP-5962 ditahan, sebelum diberi amnesti, dia tampak sangat santai tentang semuanya. Sejauh yang dia ketahui, makanannya masih terasa persis sama dengan makanan McDonald's biasa dan tampaknya tidak memiliki efek kesehatan yang merugikan di luar dari apa yang dapat kamu perkirakan dari makanan cepat saji biasa dan non-anomali. Ini sebenarnya kurang kejam dan meresahkan daripada rumah jagal di mana daging ini biasanya diperoleh. Mr. Chen juga membantah bahwa SCP-5962 sama sekali tidak berbahaya. Satu-satunya waktu SCP-5962 melakukan tindakan defensif adalah ketika seorang karyawan waralaba makanan cepat saji saingan, Burger King, memasuki area. Makhluk itu memuntahkan aliran kopi panas pada penyusup perusahaan seperti pemadam kebakaran sampai dia pergi, menunjukkan bahwa itu memang memiliki semacam kesetiaan yang melekat pada perusahaan McDonald's. Tapi tetap saja, selain insiden yang terisolasi ini, makhluk itu bahkan tidak pernah menunjukkan perasaan. Itu adalah dispenser makanan McDonald's yang besar, aneh, dan badut. Ketika ditanya tentang asal-usul SCP-5962, Mr. Chen sekali lagi meremehkan keanehan situasi, mengatakan bahwa dia telah mendengar desas-desus bahwa peternakan yang menjualinya SCP-5962 juga telah menjual makhluk aneh dan anomali lainnya kepada pembeli yang berminat di Amerika. Peternakan yang hanya dapat kita asumsikan terletak tepat di sebelah tempat pembuatan
pembuangan limbah radioaktif juga berada di balik SCP-4158, juga dikenal sebagai Charlie Besar. Sapi mutan raksasa omnivora dan tampaknya abadi ini diyakini telah lahir dari sapi non-anomali yang dijual ke rumah jagal Butcher's Block. Itu tampak mengerikan dan tampaknya menderita berbagai macam masalah kesehatan yang menyebabkan para karyawan di rumah jagal berusaha melepaskan makhluk itu dari penderitaannya. Namun tidak peduli seberapa keras mereka mencoba membunuh monster itu tidak dapat mati. Tulangnya hampir tidak bisa dihancurkan, dan tidak peduli berapa banyak dagingnya yang dipotong, itu terus tumbuh kembali, tidak menyebabkan efek buruk pada makhluk itu sendiri. Akhirnya, para pekerja rumah jagal mencoba memasak dan memakan dagingnya yang membuat mereka menemukan bahwa rasanya sama enaknya dengan daging non-anomali. Sama seperti McDonald's China dan SCP-5962, para pekerja baru saja mendapatkan lotre dengan Charlie Besar. Selama mereka terus memberi makan monster itu yang memakan segalanya, mulai dari batu bata hingga sapi non-anomali lainnya, monster itu menyediakan pasokan daging yang hampir tak terbatas, memberi mereka kemakmuran ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan kata lain, Charlie Besar adalah sapi perah. Jeff Fine, direktur rumah jagal, bahkan mulai memuja Charlie Besar sebagai semacam setengah dewa dengan meminum darahnya. Dia percaya bahwa Charlie Besar adalah penyelamat, dikirim untuk mengangkat mereka semua dari perjuangan dan keputusasaan mereka. Sedihnya bagi mereka, organisasi SCP membuat mereka kembali terpuruk ketika Charlie Besar melarikan diri dari rumah jagal mereka, dan agen lapangan organisasi menemukan, mengamankan, dan menahannya. Itu adalah hari yang menyedihkan bagi Butcher's Block. Jadi, apa yang telah kita pelajari hari ini? Entah kamu berada di Amerika atau daratan China, kalau kamu makan makanan cepat saji, kamu benar-benar tidak tahu dari mana asalnya. Maksud saya, kami sudah tahu itu. Tapi yang kami tahu, makanan yang kamu nikmati bisa saja dimuntahkan oleh badut gemuk raksasa atau dipotong dari daging sapi yang bermutasi. Pikirkan saja ini saat nanti kamu menikmati burger. Tapi, hey, jujur saja dengan diri sendiri, kita semua mungkin masih tetap memakannya. Sekarang tonton SCP-3166 Serangan Monster Garfield, dan Grafiti Hidup Pembunuh SCP-1155 Predator Seni Jalanan untuk ancaman aneh lainnya dari organisasi SCP.